Jumpa lagi di Jakarta TV. Ya, yang di samping saya ini adalah Advan Work Plus. Tenang, sabar. Ini bukan Advan Work Plus yang dulu itu. Ini adalah Advan Work Plus yang pakai prosesor Intel Core generasi ke-12 dengan 10 core dalamnya. RAM-nya langsung DDR5 dengan kapasitas 16 GB. Storage-nya yang ini tetap bisa 2 SSD, jadi bisa besar kapasitasnya. Layarnya udah IPS. Bahkan yang satu ini bisa pasang 3 layar tambahan, jadi lebih enak buat kerja. Dan harganya masih tetap relatif terjangkau di kisaran 8 jutaan. Ya, Advan Work Plus yang sebelumnya emang jadi fenomena tersendiri ya di tahun 2023. Sulit dipercaya kalau laptop 7 jutaan itu punya kemampuan yang seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat apakah Advan Work Plus dengan prosesor Intel akan sama juga ya seperti yang sebelumnya. Kita mulai aja dari isinya ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i5 1235U, fabrikasi Intel 7, base power 15 watt. Dia punya 10 core, 12 thread yang terdiri dari 2 performance core, 8 efficient core. Lalu di Intel Smart Case-nya 12 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel UHD Graphics dengan 80 execution unit. IGP ini mendukung fitur Intel QuickSync, jadi bisa dimanfaatkan akselerasinya untuk editing video. Tentu saja dia juga support video AV1 ya. Untuk RAM dia pakai 16 GB LPDDR5 5200 MHz single channel 64 bit. Ya, emang disayangkan bahwa RAM di sini konfigurasinya masih single channel dan tidak dapat di-upgrade karena pakai RAM yang onboard. Tapi kalau soal performance nanti kita cek ya. Nah, konfigurasi single channel juga membuat IGP-nya namanya itu jadi UHD Graphics. Kalau dia dual channel, dia jadi berubah ke Iris Xe Graphics. Tapi untungnya, seenggaknya laptop ini menggunakan kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor tersebut. Jadi bukan pakai LPDDR4, LPDDR5 di sini ya. Nah, untuk storage 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Nah, menariknya untuk unit yang kami uji ini pakai 2 buah SSD 512 GB masing-masing. Jadi laptop ini emang bisa dipasangkan 2 SSD M.2 karena slotnya ada 2 buah. Menurut Advan Indonesia, ada juga varian yang hanya pakai 1 SSD 512 GB. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel yang sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya adalah 58 Wh dan OS-nya menggunakan Windows 11. Nah, untuk body form factor-nya tentu clamshell. Materialnya perpaduan logam dan polikarbonat. Material logam digunakan pada bagian punggung layar dan penutup sisi bawah laptop. Untuk warna, ini silver metallic untuk punggung layar dan sisi bawah laptop. Abu-abu cerah dengan permukaan doff ini dipakai di area sekitar keyboard. Dan warna hitam dipakai untuk bingkai layar dan sebagian besar tombol keyboard. Nah, untuk desainnya, Advan Work Plus ini seperti masih menggunakan sasis bodi yang sama dengan yang versi AMD. Jadi penampilannya mirip satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya kami temukan di punggung layar, di mana logo Advan digantikan dengan tulisan Work Plus dengan permukaan yang berubah warna tergantung sudut pandang kita. Ya, kami tahu versi yang awal juga ada nih yang pakai desain seperti ini ya. Tapi kalau yang versi ini udah pasti nih desainnya nggak pakai desain yang awal pertama banget ya. Nah, secara keseluruhan penampilan laptop ini tetap dengan DNA-nya yang sederhana tapi tetap tampil mewah. Untuk dimensi panjang 31,3 cm, lebar 22,2 cm dan ketebalan 1,78 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,43 kg dan chargernya 255 gram. Ini adalah charger 100 watt dengan kabel USB Type-C yang bisa dilepas. Jadi bentuknya seperti charger smartphone, jadi lebih praktis dibawa-bawa dibandingkan charger laptop yang biasa, yang umum. Total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,68 kg. Untuk display, layarnya 14 inci, resolusi 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10, refresh rate-nya 60 Hz. Panelnya adalah panel IPS. Nah, kalau kami ukur dengan alat kami, tingkat kecerahan maksimalnya adalah 320 nit saat berada dalam ruangan, sementara tingkat gamut coverage-nya ada di 63,6% sRGB dan gamut volume di 64% sRGB. Tampaknya Advan Work Plus ini pakai panel IPS yang berbeda ya dibanding dengan yang sebelumnya. Advan Work Plus sebelumnya color gamutnya ada di bawah 60% sRGB. Jadi ada peningkatan di sini. Walaupun demikian, layar tersebut masih kurang cocok ya kalau mau dipakai untuk content creation kelas profesional yang butuh akurasi warna tinggi. Tapi kalau untuk belajar-belajar aja, untuk belajar editing, harusnya sih nggak ada masalah. Mengingat panelnya udah IPS, jadi paling nggak konsistensi gambarnya ada di situ. Mau dipakai buat nonton juga oke di sini. Kami sendiri sih nggak ngeluh ya dengan kualitas tampilan layar di laptop yang satu ini, walaupun color gamutnya emang belum nyampe 100% sRGB. Layar laptop ini juga sudah menggunakan permukaan non-glare
glare, jadi minim dari pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan penggunanya. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan, kiri, dan atas sehingga lebih kekinian aja. Menariknya, layar ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Ini membuat engsel layarnya jadi lebih aman dari risiko kerusakan kalau misalnya nggak sengaja kedorong gitu ya. Jadi ya aman lah kalau mau dipakai tempat umum gitu, aman. Dan otomatis buat pengguna juga lebih mudah menunjukkan isi layar ke lawan bicara di depannya. Siapa tahu mau presentasi tinggal di 180 derajat aja. Untuk kamera masih sama dengan sebelumnya di 720p 30 fps. Untuk mikrofonnya ada 2 buah yang ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Kamera laptop ini kualitasnya masih cukup memadai lah untuk melakukan video call, walaupun jangan terlalu berharap ya karena sensornya 720p. Suara tangkap mikrofon juga masih terdengar cukup jelas di sini. Sementara kalau kami coba di tempat yang ramai, mikrofon di laptop ini ternyata nyaris mampu menghilangkan suara bising di sekitar walaupun suara kami mengalami sedikit perubahan. Untungnya apa yang kami ucapkan masih bisa terdengar dengan cukup jelas di sini. Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan mikrofon dari Advan Work Plus yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan mikrofon dari Advan Work Plus yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Ya, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon dari laptop Advan Work Plus yang pakai prosesor Intel yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Nah, untuk audionya laptop ini pakai 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Suara yang dihasilkan laptop ini terasa lumayan lantang di telinga kami ya. Suaranya juga cukup oke untuk kelas harganya dengan karakter yang menonjolkan sisi high dan mid. Untuk bass ya tipis-tipis aja lah di sini. Sekali lagi ini wajar untuk kelas harganya. Untuk konektor di sebelah kiri ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps. Beralih ke kanan ada Kensington lock slot, ada micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Konektor USB Type-C di laptop ini mendukung protokol power delivery dan DisplayPort juga. Jadi, laptop ini bisa di-charge menggunakan 2 konektor USB Type-C tersebut. Dipilih salah satu ya, bukan di-charge pakai dua-duanya ya. Menariknya lagi, pengguna dapat memasang 3 monitor tambahan. Jadi bisa menggunakan 4 buah layar kalau ditambahkan dengan layar laptopnya sendiri. Nah, untuk keyboard ini menggunakan tombol chiclet. Nah, untuk ukuran tombolnya tergolong pas bahkan untuk pengguna dengan jari yang besar-besar. Uniknya, tombol F1 sampai F12 itu warnanya beda. Warnanya abu-abu di sini. Jadi mudah dibedakan dengan tombol lainnya yang warnanya hitam. Kenyamanan pakai keyboard ini ternyata lumayan oke dengan tingkat travel distance di 1,4 mm, cukup dalam juga di sini ya. Sayangnya di sini nggak ada tombol home and page up dan page down yang biasa digunakan untuk navigasi dengan cepat. Dan menariknya lagi keyboard ini sudah dilengkapi dengan lampu backlit, jadi memudahkan saat mengetik di ruangan yang gelap. Nah, untuk kecerahannya ada 2 tingkat yang dapat diatur dengan tombol function plus F9. Beralih ke touchpadnya, posisinya center to body yang memanjang dari tombol alt kiri hingga kontrol sebelah kanan. Dengan posisi seperti ini telapak tangan emang agak sedikit masuk ke touchpad, tapi saat kita coba mouse kursor itu tidak bergerak ya, jadi nggak ada masalah di sini walaupun telapak tangan kita bersentuhan dengan touchpad. Sepertinya udah ada fitur palm rejection di touchpad ini. Nah, laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang sensornya diletakkan di area touchpad. Untuk cooling system, sistem pendinginnya ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk ventilasi buangan panasnya ke arah belakang menuju ke engsel layar. Oke, sekarang mari kita cek kestabilan performanya dengan Cinebench R23 ya. Kita colok ke charger dulu. Di sini selama setengah jam skor tertinggi yang diperoleh adalah 6070 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di 5.700 sampai 5.800 poin. Nah, kalau kita cabut colokan listriknya, jadi pakai baterai aja, skor yang didapatkan adalah di 5.800-an poin. Ini mirip dengan saat pakai charger ya. Jadi secara keseluruhan performa laptop ini tetap kencang saat pakai baterai atau saat dicolok ke charger. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat dilakukan Cinebench pakai R23 ya, di stabilitas selama setengah jam, suhu prosesor dapat dikendalikan tetap di bawah 70 derajat Celcius. Jadi suhu prosesornya super aman yang satu ini. Lanjut untuk Adobe Premiere Pro 2024. Kalau videonya 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only saya dalam waktu 17 menit 4 detik. Kalau kita pakai OpenCL saya dalam waktu 10 menit 50 detik.
agak kurang oke kalau untuk video 4K. Walaupun ngeditnya masih bisa ya, tapi pas ngekspor dia tidak akan kencang-kencang amat. Nah, kalau videonya Full HD ya sama 2 menit 7 detik, tapi ini Full HD 60 fps. Software only 3 menit 30 detik, kalau pakai OpenCL dia 2 menit 57 detik. Ini hampir mendekati durasi video aslinya. Jadi udah cukup mantep nih buat ngedit bahkan 1080p 60 fps. Kalau ngeditnya di 30 fps, wah enteng banget. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video ekspor dengan akselerasi OpenCL, lagi-lagi terlihat prosesor terkendali aman suhunya di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional tapi versi gratis. Kalau video 4K 60 durasinya 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 22 menit 2 detik. Kalau Full HD 60 fps sama ya 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 6 menit 7 detik. Terlihat ya di sini kalau laptop ini akan lebih oke untuk ngedit video di 1080p 30 fps harusnya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export, lagi-lagi kita melihat bahwa suhu terkendali di bawah 70 derajat Celcius. Padahal software ini sering sekali membuat prosesor laptop tuh naik di atas 90 derajat Celcius. Yang ini aman banget. Oke, kita lanjut untuk gaming ya dong, tes buat gaming. Dota 2 1200p fastest render scale di 100%. Untuk scene berat 30-40 fps walaupun sekali bisa turun di 30 fps. Untuk scene ringan dia bisa 60-70 fps. Valorant 1200p low 90-130 fps. Genshin Impact 1200p lowest render scale masih di 1, masih bisa dapat 40-50 fps. GTA 5 1200p normal tessellation off masih dapat 40-50 fps walaupun sekali bisa turun sedikit di bawah 40 fps ya. Udah mantap lah di sini. Untuk suhu kerja selama setengah jam main GTA 5 ini tercatat prosesor hanya mencapai 66 derajat Celcius saja. Nah, kalau suhu permukaan body kalau kita main GTA 5 selama setengah jam, untuk keyboard area paling panas ketemukan di tengah dengan suhu hanya 40-41 derajat Celcius. Sementara di area sebelah atas keyboard suhunya bisa berkisar 48-49 derajat Celcius, tapi karena ini di dekat lubang ventilasi. Sedangkan untuk palm rest aman, bahkan di bawah 35 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark untuk SSD utama, kita lihat kecepatan bacanya di 3530 MB per second dengan kecepatan tulis di 3110 MB per second. Untuk SSD kedua, kecepatan baca di 3469 MB per second dengan kecepatan tulis di 2854 MB per second. Ini adalah kecepatan SSD PCIe Gen 3 yang kencang dan hampir mendekati batas kecepatan tertingginya. Untuk perbedaan kecepatan SSD utama dan yang kedua, ini sepertinya lebih disebabkan perbedaan merek dan tipe SSD yang digunakan di sini. Setidaknya untuk unit yang kami uji ya. Nah, untuk pengujian baterai dengan citraan layar kami atur di 150 nits dengan volume suara di 25%. 1080p local video playback kita dapat 9 jam 35 menit. Ini udah tergolong cukup irit. Bukan yang paling hebat tapi sudah mumpuni lah yang satu ini. Untuk charging 30 menit pertama terisi 32% dan dalam 2 jam dia sudah mencapai 96% sebetulnya. Tapi untuk bisa penuh sampai ke 100% dia butuh 2 jam 49 menit. Ya, ini agak disayangkan ya, waktu charging Advan Work Plus-nya tetap mirip seperti sebelumnya yang mendekati 3 jam juga. Nah, untuk harganya ya, harga resminya adalah 8.999.000 untuk versi dengan SSD 512 GB. Tapi jangan protes dulu ya. Laptop lain dengan tipe prosesor yang sama rata-rata harganya emang di 8 jutaan. Tapi RAM-nya itu biasanya masih di 8 GB. Oh ya. Nah, kalau kalian sendiri ketemunya ini laptop harganya berapa sih? Coba cek deh. Terus tulis di kolom komentar. Soalnya kan dia suka ada promo-promonya. Seperti pada saat promo awal dia diluncurkan, itu bisa turun sampai 1 juta rupiah. Nah, kalau kalian dapatnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar teman-temannya pada tahu. Nah, untuk bonus pembelian ini unik ya, dia dapat rubber feet atau kaki karetnya ya. Ini dapat digunakan untuk mengganti rubber feet bawaan kalau lemnya udah nggak lengket lagi. Karena kalau dibongkar kita harus buka rubber feetnya itu. Sementara untuk garansinya dia dapat 1 tahun dari Advan Indonesia. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya single channel dan onboard. Jadi RAM ini nggak bisa di-upgrade ke dual channel supaya jadi lebih kencang lagi. Walaupun udah langsung LPDDR5 sih, dan udah langsung 16 GB juga. Jadi udah mantap sih sebetulnya. Bisa terlihat dari hasil pengujiannya ya. Lalu kemudian waktu chargingnya sampai 96%-nya sih normal. Tapi sampai ke 100%-nya harus nambah sekitar 49 menit. Ini agak lama. Kemudian keyboardnya nggak punya tombol home and page up dan page down. Lalu garansinya ini baru dapatnya 1 tahun aja. Dari sisi menariknya penampilannya mewah walaupun ini laptop kelas terjangkau ya di 8 jutaan. Sudah pakai prosesor 10 core buat multitasking. Wah lancar, editing masih kuat lah di sini ya. Gaming tipis-tipis juga masih
bisa. Video AV1 juga udah disupport di sini. Suhu kerja terkendali, aman. RAM juga langsung 16 GB LPDDR5, bisa pakai 2 SSD M.2, layar IPS yang udah lebih baik dari sebelumnya. Konektornya melimpah dan lengkap, ada 3 USB 3.2 Gen 2 dan bahkan bisa masang 3 monitor tambahan. Keyboardnya untuk harga segini udah pakai backlit, ada pengamanan biometrik juga. Dia disertakan charger USB Type-C yang 100 watt. Dan bahkan kalau kalian punya charger mungkin yang lagi kisaran 65 watt pun masih bisa dipakai buat temenin ini. Siapa tahu mau yang lebih kecil lagi chargernya, bisa. Dan dia juga dapat bonus unik, rubber feet-nya ya. Jadi, Advan Work Plus dengan prosesor Intel ini cocoknya untuk siapa? Ya, pertama laptop ini sebenarnya cocok untuk siapa aja yang butuh laptop yang siap pakai dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk sekolah atau kuliah, jelas bisa banget. Mau dipakai untuk kerja, nggak ada masalah asal pekerjaannya emang cocok dengan kemampuan laptop ini. Dipakai video editing masih bisa lah di 1080p 30 fps. Untuk coding bisa asal spesifikasinya cocok dengan software pemrogramannya. Mau buat gaming tipis-tipis juga masih oke lah di sini ya. Ya, pada akhirnya Advan Work Plus dengan prosesor Intel ini dapat menjadi pilihan yang cukup menarik kalau yang dicari adalah laptop siap pakai di kelas 8 jutaan atau bahkan kalau dapat promo mungkin bisa di bawah 8 jutaan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.